dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruh milik orang tersebut atau milik orang lain, ya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7B ayat 2, dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Itu pasal 45 ayat 10 huruf A. Dia akan dijuntukan pasal 27B. Ya. Bunyi pasal 27B ayat 2, ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapus piutang. Ya, kalau di sini saya lihat kalau pasal 27B, ya, ayat 2 dikatakan lagi setiap orang, ya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruh milik orang tersebut atau milik orang lain. B. Memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang. Kalau melihat pasal 27B ayat 2, menurut saya itu nggak masuk unsurnya ke NM. Ini selaku saya sebagai dosen, ya, gitu loh. Jadi tidak ada masuk unsur pasal 27B ayat 2 kepada NM. Tapi kalau pasal 45 ayat 10 huruf A itu masuk ke beliau. Karena ada orang gerindanya di balik LG, makanya sekarang ini besok nggak sudi LG, ya. Saya nggak tahu Pak, ya, kalau memang ada orang Gerindra di belakang RG dan lain sebagainya. Kalau ada, teriakin aja. Kan katakan no viral, no justice. Kalau Anda tidak viral, apalagi masalah hukum, maka nggak ada keadilan buat Anda. That's why no viral, no justice itu adalah bentuk, ya, pendobrakan terhadap ketidakbenaran. Makanya memang harus suarakan kalau Anda memang mengetahui ada orang Gerindra di balik RG, teriakin. Itu masuk TPPU nggak Pak, ya? Gini Bu, ya, TPPU itu masuk apabila predikat crime-nya terbukti. Apa itu predikat crime? Predikat crime kan Undang-Undang 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27 ayat 2. Kalau misalnya, ya, pasal 45 ayat 10 huruf A-nya atau pasal 27B ayat 2-nya terbukti, baru TPPU-nya bisa diikutkan. Kalau ini tidak terbukti, TPPU tidak bisa. Ya. Gitu, ya, supaya netizen tahu. Tidak pidana pencucian uang hanya boleh, ya, masuk ketika predikat crime-nya terbukti. Kalau enggak bisa. Gitu loh. Ya, jadi
kalau analisa saya berdasarkan ini yang dibuat oleh jaksa, walaupun saya belum lihat, dia hanya bisa nanti ujungnya ke pasal 45, ya. Tapi nanti tinggal penasihat hukum dari NM membuktikan bahwa ya dakwaan dari jaksa itu tidak terbukti, ya. Berarti nggak masuk itu ya Pak ya. Ya, kalau predikat crime itu terbukti nggak bisa masuk, ya. Predikat crime itu pasal 45 angka 10 huruf A itu Bu, sama undang-undang pasal 27B, ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang tindak pidana pencucian uang. Tinggal nanti bagaimana penasihat hukum membuktikan bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum itu tidak benar. Nanti dibuktikan di persidangan. Uangnya yang disamarin rumah juga atas nama kita. Nah, nanti dibuktikan Bu, uang itu memang yang 4 miliar itu masuk ke pembayaran rumah tersebut apa tidak, gitu loh. Ini kan masih dugaan-dugaan, ya, belum terbukti, masih dugaan-dugaan, ya, masih dugaan-dugaan, belum terbukti. Jadi harus ajas praduga tak bersalah itu harus kita sematkan kepada terdakwa. Jangan kita langsung mendakwa orang karena duduk di pesakitan dikatakan dia bersalah, nggak boleh ya. Presumption of innocence harus kita sematkan kepada siapapun yang duduk di pesakitan di ruang persidangan. Nggak boleh kita langsung menjudgment dia bersalah sampai pengadilan memutuskan dia bersalah. Kalau pengadilan negeri memutuskan dia bersalah, ya, nanti dia bisa mengajukan banding atas putusan pengadilan negeri kalau dia tidak puas. Ya, kalau pengadilan tinggi juga memutuskan dia bersalah, dia bisa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah misalnya Mahkamah Agung mengatakan dia bersalah, dia bisa mengajukan PK. Ya, bisa. Siapa saja pun bisa mengajukan PK. Ya, tapi harus ada buktinya. Ya, harus ada new evidence, bukti baru. Ya, saya mau memberitahu kepada netizen, janganlah Anda menjudgment orang sampai putusan itu berkekuatan hukum tetap. Mending dari putusan PN, terima, terus PK. Salah Bu. Itu salah. Dari PN langsung PK itu salah. Itu pola pikir yang salah ya. Karena kalau Anda tidak menggunakan saran hukum yang telah diatur oleh undang-undang, Anda pasti ditolak PK-nya. Ya, itu salah. Ya. Saya berapa kali menghadapi lawan saya cuma begitu aja. Ketika ini gue temperdata ya, saya katakan dia nggak melalui tahapan-tahapan tersebut, ditolak PK-nya ke lawan saya. Ya, begitu juga pidana. Jadi salah. Jadi harus ikutin tahapan-tahapan tadi dari PN ke PT, habis itu Mahkamah Agung. Kalau masih kalah, ajukan PK dengan new evidence, dengan bukti baru. Ya, lagi-lagi saya mau bilang, hari ini ternyata adalah giliran dari jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan atas dakwaan dari penuntut umum. Kenapa NM meminta untuk memutarkan video tersebut ditolak oleh hakim? Dikarenakan memang belum giliran dari NM. Kalau nanti sudah giliran NM, dia harus ngotot membukakan di ruang persidangan rekaman tersebut. Begitu juga penasihat hukumnya. Ya, boleh minta sama hakim, saya punya bukti adanya peristiwa hukum ya yang membuat terang benderang supaya masyarakat tahu bahwa kalau ini dibukakan maka harusnya peristiwa hukum ini tidak terjadi. Bisa nanti penasihat hukumnya mengajukan itu di ruang persidangan. Harus ajukan. Kalau memang ada bukti
rekaman apapun itu, ya, harus diajukan. Anda harus berani di ruang persidangan. Jangan Anda segan-segan atau takut-takut ketika Anda mempunyai evidence. Ya, kalau Anda mempunyai evidence yang meringankan perkara Anda, buka di ruang persidangan. Ya, jangan takut. Tapi hari ini saya melihat di media, ya, tidak boleh katanya tadi disiarkan langsung dari dalam, ya, dari dalam ruang persidangan. Tapi saya ada lihat tadi orang yang merekam dia live di ruang persidangan. Saya nggak tahu, Pak. Saya yakin hakim nggak tahu itu. Kalau dia sudah melarang, harusnya itu nggak boleh. Makasih Bu Gita gift-giftnya. Ya, harusnya nggak boleh. Kalau dilarang hakim di ruang persidangan merekam, harusnya nggak boleh. Itu aturan mainnya. Walaupun sampai hari ini sebenarnya undang-undangnya belum ada. Kalau ada peraturan Mahkamah Agungnya, itu intaran aja. Harusnya hanya dengan undang-undang lah semua aturan main di persidangan itu diatur, bukan dengan peraturan Mahkamah Agung. Gitu loh. Kalau hanya peraturan Mahkamah Agung bisa aja ditolak. Bisa juga hakimnya nggak melaksanakan. Ya, makasih gift-giftnya ya. Jadi hari ini saya lihat adalah giliran dari jaksa penuntut umum menghadirkan saksi yang menguntungkan jaksa penuntut umum untuk memberatkan NM. Memang begitulah dalam hukum acara pidana. Jaksa akan menghadirkan saksi-saksi, menghadirkan alat bukti yang sebanyak-banyaknya untuk memberatkan terdakwa agar dakwaannya terbukti di persidangan, sehingga hakim akan menerima dakwaan dari jaksa penuntut umum. Memang itu aturan mainnya. Aturan mainnya begitu. Kalau dibilang jaksanya ini nggak fair, memang dia nggak fair. Cuman ya, yang nggak dia fair, misalnya dia nggak boleh memaksa NM memakai rompi di ruang persidangan. Tadi saya udah lihat dia nggak memakaikan lagi. Dia nggak memakai rompi di ruang persidangan lagi. Mungkin jaksa sudah paham bahwasanya seorang terdakwa harus merdeka di ruang persidangan. Tidak ada intimidasi, tidak boleh memalukan harkat dan martabatnya. Ya, kan Bu, jaksanya pengersa. Apa itu maksudnya Bu? Kurang jelas Bu, maksudnya. Maksud Ibu apa ya? Ya, jadi hari ini saya sudah lihat NM tidak dipaksa untuk menggunakan rompi terdakwa di ruang persidangan. Dan dia memakai rompi setelah keluar dari ruang persidangan. Ya, saya lihat begitu. Artinya, jaksa sudah paham bahwa memaksa seseorang di dalam ruang persidangan menggunakan rompi tahanan, itu dia melanggar hak asasi manusia. Dia melanggar juga KUHP. Itulah dikatakan presumption of innocence. Ajas praduga tak bersalah. Artinya, terdakwa duduk di persidangan, belum tentu dia bersalah. Jadi jangan Anda memaksa orang menggunakan rompi tahanan. Ya, berarti jaksa sudah paham bahwa terkait dengan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dikatakan bahwa seseorang yang duduk di ruang persidangan, duduk sebagai terdakwa, harus dianggap dia belum bersalah sampai pengadilan memutuskan dia bersalah. Dan hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, ya, yang melarang siapapun merendahkan martabat seseorang, walaupun dia sudah sebagai seorang terdakwa. Tidak boleh. Terima kasih Bu Sondang. Ya. Jadi ingat ya, saya sudah melihat hari ini jaksa tidak memaksa NM menggunakan rompi tahanan, rompi terdakwa
ruang persidangan. Karena mungkin dia sudah sadar bahwasanya apabila dia memaksakan, dia sudah melanggar hak asasi manusia dan Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatakan bahwa semua orang yang disidangkan harus dianggap dia belum bersalah. Ajas praduga tak bersalah. Presumption of innocent. Bintang demo gantian dengan hakimnya ya. Maksudnya gimana nih Ibu? Ya, kita sudah lihat persidangan hari ini sangat kondusif. Tidak ada yang mempertontonkan yang satu dengan yang lain lebih berkuasa. Saya lihat tadi di media televisi ini ya sangat kondusif. Cuman tidak boleh tadi ya disiarkan live dan pihak-pihak yang masuk ke ruang persidangan dibatasin. Itu hal biasa. Karena dianggap ini menjadi sorotan publik. Ya. Ini sorotan publik. Menjadi perhatian masyarakat di luar sana. Bahkan sampai ke luar negeri. Ya, karena waktu saya ini kemarin live kira-kira 2 hari lalu ada yang nonton dari ini ya, dari Dubai. Ya, warga negara Indonesia, penggemar dari NM. Dia nonton dari Dubai. Dari Singapura juga. Ya, jadi ini sudah menjadi perhatian publik. Apalagi dengan banyaknya sentimen negatif kepada JPU. Kok bisa menangani sebuah kasus kalau tidak paham dengan aturan? Maksudnya gimana, Bu? Saya nggak paham aturan itu gimana? Kadang-kadang ya begitu. Kalau dilihatnya kita nggak protes, akan dia gunakan. Itu namanya abuse of power. Penyalahgunaan kewenangan. Karena ini sebenarnya dia tahu. Aturan main itu dia tahu. Tapi kalau dilihatnya penasihat hukum atau terdakwa tidak protes, ya akan dia mainkan. Itu hal yang biasa, Bu. Dalam persidangan itu hal yang biasa, Bu. Orang menggunakan kewenangan. Benar belum tentu Niki bersalah tapi udah di penjara. Udah 6 bulan, kasihan punya anak yang butuh kasihan. Ya, tapi karena ancamannya di atas 6 tahun, ya, memang begitu, Bu. Itu namanya, ya, penilaian subjektif dari polisi dan jaksa. Memang itu diatur di KUHP. Mereka bisa menilai subjektif. Nah, inilah yang berbahaya. Makanya saya nggak tahu nanti karena kan RUU KUHP sudah mau disahkan. Di mana tidak semena-mena seorang polisi atau jaksa ya menilai secara subjektif penilaiannya orang itu bersalah atau dia ditahan. Nggak boleh. Di Konoha yang punya duit pasti menang. Ya, Bapak sudah tahu lah ya, Pak ya. Di Republik kita ini, mohon maaf ya, hakim itu sudah tidak takut sama Tuhan, padahal dia perwakilan Tuhan. Dia lebih takut kalau dia susah, tak makan, atau tidak bisa membeli barang mewah. Udah begitu sekarang. Bahaya negara ini. Dan soal kita harus mengadakan protes. Dengan cara apa? Misalnya seperti sekarang nih, viralkan. No viral, no justice katanya. Itu bentuk protes terhadap penegakan hukum. Yang menyalahgunakan kewenangannya. Ya, seorang NM aja yang secara ekonomi dia mampu, bisa dijerat, apalagi kalau Anda yang tidak punya keuangan. Ya. NM banyak duit, lawan pakai duit ya juga. Ya mungkin berarti bisa lebih banyak. Gitu loh. Yang menjual produk overclaim malah yang aman, Pak. Dilaporkan aja. Kalau memang itu ada dugaan bahwasanya produknya tidak benar, dilaporkan ke BPOM. Itu lebih parah nanti kena undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan ancamannya berat loh. Dia bisa dibekukan perusahaannya, bisa juga ini ya kena TPPU. Ya, saya kasih tahu sama Bapak Ibu terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Itu hasil tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana apa? Ini saya kasih tahu ya. TPPU hanya bisa disematkan kepada undang-undang apa? Terkait dengan korupsi. Lalu penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perbankan, pasar modal, perasuransian, kepabeanan, cukai,
perdagangan orang atau TPPO, perdagangan senjata gelap, terorisme, pencurian, penculikan, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan, dan perikanan, serta tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Ya, jadi itu dia. Ya, jadi kalau misalnya seperti Ibu bilang, kenapa yang punya itu tidak benar? Ya bisa ini, laporkan. Bisa dilaporkan ke BPOM, ya, supaya ditindak ini orang. Ya, nanti bisa dibekukan usahanya, karena undang-undang kesehatan. Itu ancaman pun tinggi juga, Bu. Itu loh, ya. Saya mau mengatakan bahwa seorang disangkakan melakukan tindak kejahatan yang sudah duduk di pesakitan, dalam hal ini duduk sebagai terdakwa, harus dianggap tidak bersalah sampai pengadilan memutuskan dia bersalah. Gitu loh. Harus kita pegang prinsip presumption of innocence. Ajas praduga tak bersalah. Jangan kita selalu mendiskreditkan seseorang walaupun dia sudah duduk di tempat pesakitan, kita dibilang dia sudah bersalah. Karena banyak ada upaya-upaya hukum yang lain. Kalaupun dia dinyatakan bersalah di PN, masih ada upaya hukum lain. Ke PT, Mahkamah Agung, sampai PK. Ya. Apa yang punya usaha juga nggak bisa jadi PSK masalah. Bisa, Pak. Laporkan terkait dengan misalnya undang-undang tentang kesehatan kalau memang nggak benar. Gitu loh. Dilaporkan. Tapi kenapa mereka sampai diborgol ya Pak? Kan mereka bukan kasus pembunuhan, tidak berbahaya. Itu ini Bu ya, aturan mainnya, SOP-nya Bu. Memang harus diborgol. Diborgol, walaupun dibilang dia tidak melarikan diri, tidak mungkin NM mau melarikan diri. Tapi itu SOP-nya Bu. Diborgol, ya masuk ke ini, ke mobil tahanan. Nanti di mobil tahanan dilepas borgolnya Bu. Gitu loh. Nanti pas keluar dari mobil tahanan, kalau ke rutan, tetap diborgol lagi dia. Digiring satu-satu. Ya. Nanti sesudah masuk dalam rumah tahanan, rutan atau lapas, borgol yang dibuka. Memang begitu. Bukan hanya kasus pembunuhan, Bu. Kasus apapun, memang itu SOP-nya, Bu. Lagi-lagi memang kasihan. Bagi orang, koruptor kok enggak sih? Koruptor juga dibegitukan Pak, tapi lagi-lagi memang yang punya duit di sini di negara Konohani dia bisa beli, ya walaupun sebenarnya Bapak nggak lihat, dia memang tetap koruptor pun tetap diborgol Pak, ya koruptor diborgol tetap Pak. Setelah dia keluar dari ruang persidangan dia pasti diborgol. Kalau di dalam nggak boleh, memang itu SOP-nya. Seperti saya bilang itu sesuai dengan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang 48 tahun 2009 pasal 8 ayat 1. Ya, setiap orang ya harus diduga dia tidak bersalah sampai pengadilan memutuskan dia bersalah. Hukum Indonesia sekarang gaya apa ya? Maksudnya gimana Pak ya? Yang pasti kita miris terhadap undang-undang Indonesia, hukum Indonesia. Hukum Indonesia seperti sarang laba-laba. Ya, kalau Anda lemah, maka Anda akan masuk dalam sarang laba tersebut. Tapi kalau Anda kuat, seperti sarang laba lewat ini, tawon, ya, lebah, burung itu sobek semua. Artinya, Anda harus kuat secara apapun. Anda harus mengerti hukum. Ya, Bapak, kenapa Nikita cantik walaupun sulitan? Pak Boy kau ini bisa aja. Aduh, Pak Boy kau ini